mekanisme pasar yang adil itu adalah kondisi di mana harga suatu barang atau jasa itu terbentuk secara alami gitu. Murni. Merupakan seorang ulama dan ahli hukum yang hidup pada tahun 730 sampai 789 Masehi. Nah, mengenai keilmuannya ini tentu jangan kita lupakan lagi ya, karena beliau merupakan salah satu murid dari imam terkenal, yaitu Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah, benar. Sebenarnya dalam ekonomi Islam itu nggak semua kenaikan harga itu dianggap salah ya. Ada kalanya di mana kenaikan harga itu dianggap normal. Misalnya karena faktor produksi yang berkurang, cuaca yang buruk, maupun distribusi barang yang terganggu. Nah, hal tersebut tuh merupakan fenomena dari mekanisme pasar, dan itu tuh normal gitu ya. Kalau ekonomi Islam ini meyakini seperti yang telah disebutkan teman-teman semua, bahwa harga yang di pasar harusnya terbentuk secara alami gitu, bukan penerapan oleh satu pihak. Ada dua belah pihak. Jadi dua belah pihak itu seperti penjualnya yaitu berhak mendapatkan keuntungan yang banyak tanpa mengambil kerugian. Itu win ya. Begitu pula dengan si pembelinya. Si pembelinya juga berhak mendapatkan yang dia beli dengan kualitas yang baik dan tanpa dizolimi membayar dan tanpa dia mahal dan dinaikinlah harganya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Tergantung teman-teman nontonnya kapan. Balik lagi sama gua Idris dan rekan gua dan gua Ali tentunya. Ketemu lagi di Ngopsyar, ngobrol pintar ekonomi syariah. Oke Bro Ali, gimana Bro Ali, sehat? Alhamdulillah sehat. Oke Bro, kan kita bakal bahas yang relatable banget sih sama kehidupan sehari-hari ya. Seperti yang Bang tahu, kita tuh lagi pada naik nih barang-barang nih ya, kayak bahan makanan, daging, garam, BBM juga kan. Bahkan kemarin juga sempat ada demo kan di Bundaran HI itu kan. Iya tuh kacau banget. Nah, menurut lu harga-harga yang naik ini tuh pure murni karena mekanisme pasar atau ada yang mainin sih di belakang? Nah itu tuh sebenarnya gue juga pengen tahu banget gitu terkait mekanisme sama harga pasar ini tuh sebenarnya tuh emang naik emang karena benar-benar murni gitu ya, atau mungkin ada yang mainin di belakang. Mungkin daripada kita bingung gitu gimana gitu atau karena apa gitu, mungkin kita langsung aja panggil mungkin ya buat narasumber kita di video kali ini, podcast kali ini. Siapa tuh? Kita tuh kedatangan bintang tamu dari bintang tamu atau narasumber itu dari mahasiswa Universitas Islam Sunan Gunung Jati Bandung. Oke, langsung aja panggil kalian dulu ya. Oke, mungkin langsung aja kita panggil narasumber kita, dipersilahkan. Yo. Oke. Ini jangan rasa kita salaman dulu lah ya. Sehat. Oke, mungkin gimana kabarnya buat kalian hari ini? baik. Mungkin boleh perkenalan dulu mungkin satu-satu dari sebelah saya, boleh silakan. Boleh. Perkenalkan, nama saya Gunung Gunawan, mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Akuntansi Syariah, angkatan 2025. Oke semuanya, perkenalkan nama aku Dewi Sekar Aura Faudia, kalian bisa panggil Sekar. Aku adalah mahasiswa akuntansi syariah UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Oke, selanjutnya. Baik teman-teman, kenalin nama aku Hasni Nurrahmi dari jurusan akuntansi syariah, mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Oke teman-teman semuanya, kenalin nama aku Ahmad Zakiri,
Aku dari UIN Senandung Jati, prodi akuntansi syariah semester 2. Kalian bisa panggil aku Agat aja ya. Oke. Lanjut yang terakhir boleh. Oke. Ini boleh. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Fadil Mubarok, asal akuntansi syariah UIN Senandung Jati Bandung. Oke. Berarti kalian semua ini satu jurusan dan satu Iya. angkatan juga ya. Masih semester 2 ya? Bener. Masih win-win banget nih Bang Ali. Oke, gimana tugas aman? Sehat? Sehat. Mudah-mudahan aman. Gimana sih kalau kehidupan setelah jadi mahasiswa? Yang dirasain kalian itu apa sih sebenarnya? Kayak perbedaannya gitu atau apa gitu kan? Boleh siapa aja boleh? Jadi mahasiswa ternyata lebih pusing ya dibanding sekolah dulu. Oh gitu ya. Nah, itu pemirsa buat teman-teman pemirsa di rumah. Ternyata kalau setelah kita jadi mahasiswa tuh nggak seenak yang kita lihat dulu gitu. Malahan ketika kita sudah menginjak ke fase mahasiswa, malah tambah pusing. Ya, Ini karena- buat kalian yang di rumah yang masih sempat main SMA, nikmatilah masa SMA kalian. Ya. Karena kita bukan cuma mikirin tugas tapi mikirin keadaan kondisi negara kita juga ternyata. Satu Karena sangat jadi kompleks gitu pemikirannya. Oke, kita langsung ke dagingnya aja. Iya, mungkin kita langsung aja kali ya. Oke, jadi di episode kali itu kita bakal bahas mekanisme pasar yang adil nih buat teman-teman offshore di rumah. Oke, mungkin langsung aja ya. Aku mau tanya ke siapa ya? Boleh deh ke Aknat dulu ya, maybe ya. Oke, Nat. Jadi kita kan sering banget nih sebagai mahasiswa fakultas ekonomi itu ngedenger istilah yang namanya fair market atau pasar yang adil. Nah, sebenarnya mekanisme pasar yang adil tuh bener-bener ada nggak sih di dunia ini gitu? Kalau misalkan ada, wujudnya tuh gimana tuh? Oke, pasti bakal ada ya di dunia ini. Jadi gini, wujudnya tuh mekanisme pasar yang adil itu adalah kondisi di mana harga suatu barang atau jasa itu terbentuk secara alami gitu. I see. Murni karena adanya pertemuan antara permintaan dari pembeli dan juga penawaran dari penjualnya. Nah, dalam ekonomi Islam itu sendiri, pasar itu dikasih kebebasan dalam Islam secara bebas gitu. Nah, bebas di sini itu bebasnya itu harus bertanggung jawab tanpa ada kezaliman atau merugikan orang lain seperti itu. Misalkan nggak boleh ada manipulasi harga dalam pasar itu sendiri, nggak boleh ada yang curang dalam melakukan transaksi atau apapun, dan juga nggak boleh ada yang merasa ini terpaksa gitu seperti itu. Nah, kayak gitu. Berarti mekanisme pasar adil itu terwujud apabila kalau harganya itu benar-benar tercipta tanpa ada yang manipulasi atau main dari belakang ya. Iya, benar banget ini. Di ekonomi Islam juga ada yang memang memakai atau istilah pasar bebas juga gitu kan. Cuman dengan tetap memperhatikan poin yang tadi yang dua rasa bertanggung jawab, dan juga jangan sampai terjadi terdapat unsur kezaliman gitu. Benar. Jadi di sini kayak misalkan aku analogin deh, kayak misalkan pakai alam bakso di pinggir jalan nih, kita gak jauh-jauh lah pokoknya mas. Misal lagi menjelang lebaran atau pas bulan Ramadan itu kan harga-harga pada naik kan, harga-harga bahan baku, harga daging sapi atau harga cabai untuk membuat si bakso itu pasti bakal naik kan. Karena permintaannya itu sangat banyak para distributor sehingga terjadi kelangkaan kayak gitu. Nah, otomatis si bakso ini dia bakal naikin harganya dong. Misal dari harganya 15.000 dia ubah jadi 20.000 atau 18.000. Nah, hal ini tuh diperbolehkan dalam Islam dan juga sah dan adil karena terbentuk secara alami gitu karena adanya kelangkaan. Nah, kalau misalkan yang nggak adil itu kalau misalkan ada penguasa di pasar gitu atau tengkulak di pasar, dia ngeborong semua bahan baku tadi kayak misalkan cabai atau tadi daging sapi, iya kayak gitu benar.
Nah, dia tuh nimbun misalkan ditaruh di gudang sampai stok di pasar itu kosong gitu kan, langka. Dia pas sudah langka, dia otomatis bakal ngeluarin dikit-dikit si stok barangnya yang ada di gudang dengan ngejual harganya itu setinggi langit lah, pokoknya jadi mahal banget ya. Yang hal ini tuh yang merusak mekanisme pasar adil itu, dan ini nggak diperbolehkan dalam Islam seperti itu. Oke, I see. Mantap banget, gua masuk banget nih analoginya nih. Jadi kalau misalkan yang adil itu kalau misalkan terbentuknya dari penawaran dan permintaan yang suka sama suka. Kalau misalkan yang tadi ya, misalkan ada mafia atau yang menguasain satu orang ini di pasar itu baru nggak boleh tuh ya. Oke. Jadi semacam menindas gitu kali ya. Bener. Tapi mungkin itu that's now from Ahmad atau ada yang mau dirincikan lagi? Udah sih itu aja. Oke, cukup ya. Oke, thank you for the insight gila. Itu open mindset gue banget gitu kan. Jadi gitu pemirsa teman-teman di rumah. Jadi mekanisme pasar itu terjadi ketika terdapat suatu apa tadi namanya? Suatu harga atau barang yang dijual dengan terbentuk secara alami. Yang terbentuk secara alami gitu, maka baru bisa disebut atau dinamai dengan mekanisme pasar secara adil gitu. Oke, mungkin for the next topic kali ya bro ya Bang Ali ya. Oh ya sebelumnya boleh banget ngopi buat teman-teman yang Oke, next. Dari penjelasan Akna tadi ya, kan soal bahwa mekanisme pasar yang adil itu adalah harga yang terbentuk dari permintaan dan penawaran nih. Aku penasaran nih, ada nggak sih tokoh Islam yang ngebahas soal harga di mekanisme pasar ini ya? Mungkin gue pengen yang jawab, mungkin boleh deh Kak Sekar. Ada nggak sih gitu? Tentu ada dong Kak Idris. Siapa tuh? Jadi beliau ini namanya Abu Yusuf. Oke, berarti Abu Yusuf ini punya pandangan ya. Nah, menurut POV dan Sekar nih, kira-kira gimana sih gitu kan menurut pandangan si Abu Yusuf ini? Oke, sebelumnya aku jelasin dulu ya sedikit mengenai Abu Yusuf ini. Jadi Abu Yusuf ini merupakan seorang ulama dan ahli hukum yang hidup pada tahun 730 sampai 789 Masehi. Nah, mengenai keilmuannya ini tentu jangan kita ragukan lagi ya, karena beliau merupakan salah satu murid dari imam terkenal yaitu Imam Abu Hanifah. Ya, Abu Hanifah benar. Kita tahu kan segong apa sih keilmuan Imam Hanifah. Nah, ada hal yang lebih gong lagi, di mana ternyata Abu Yusuf ini merupakan salah satu sarjana Muslim pertama yang membahas mengenai mekanisme pasar dan harga. Ternyata hebat banget ya Abu Yusuf ini ya. Iya benar. Nah, selain dari yang tadi yang membahas mengenai mekanisme harga dan pasar, beliau juga membahas mengenai permintaan dan persediaan, kemudian hubungan permintaan persediaan dengan harga. Oke. Aku izin baca mengenai perkataan beliau mengenai ya. Oke, jadi Abu Yusuf ini mengatakan bahwa tidak ada batasan pasti mengenai mahal dan murahnya yang dapat dipastikan. Itu adalah masalah yang ditentukan dari surga ataupun prinsipnya itu tidak diketahui. Nah, murah bukan karena kelimpahan makanan dan mahal juga bukan karena kelangkaan. Keduanya tunduk pada perintah dan keputusan Tuhan. Terkadang makanan berlimpah tetapi tetap sangat mahal dan terkadang terlalu sedikit tetapi tetap murah. Oke, jadi yang aku simpulin dari perkataan Abu Yusuf ini itu di mana banyak ataupun sedikitnya suatu barang itu tidak selalu menentukan mahal ataupun murahnya harga barang tersebut. Nah, tetapi di belakang itu ternyata ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi harga tersebut. Oke, aku izin clarify lagi, berarti menurut si Abu Yusuf, menurut beliau ini ya, Abu Yusuf ini berarti barang yang banyak itu tuh belum tentu mahal dan barang yang dikit itu belum tentu murah. Ya, nah, gitu, iya ya? betul banget. Okay. Jadi Abu Yusuf ini memperhatikan ya ternyata kejadian di lapangan itu tidak sesederhana dengan teori
barang banyak itu murah. Oh, Ya, jadi oke, aku ngerti. Berarti ada variabel lain yang mempengaruhi si barang ini, bukan Iya. dari harga doang ya. benar. Jadi ada faktor-faktor yang mempengaruhi harga tersebut, seperti misalnya perilaku penjualnya ataupun kondisi ekonomi masyarakatnya, terus harga distribusinya. Nah, jadi itu yang mempengaruhi mahal ataupun murahnya harga suatu barang. Jadi Oke. kalau menurut beliau ini harga itu tidak dipengaruhi oleh banyaknya atau langkanya gitu ya. Karena ada kalanya barang yang sedikit atau langka pun bahkan harganya tetap terjangkau gitu ya. Ya, mau aku kasih contoh? Wih, boleh. Nah, iya, misalnya di sini kita ambil masalah tentang musim panen cabai. Oh, Ya, ada cabai sebut Kalau kalau kita pikirkan secara logika, musim panen cabai itu kan di mana cabai tersebut melimpah banyak karena panen kan. Nah, berarti otomatis harganya bakal murah. Nah, tetapi yang terjadi di pasarnya itu malah harga cabai ini tetap tinggi. Kenapa bisa ya? Ya, kita pasti bertanya kenapa bisa gitu. Nah, ternyata ada seperti yang tadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama itu misalnya transportasinya itu naik. Misalnya dari desa ke kota itu ternyata transportasi mahal. Jadi kita kecil gitu ya. benar. Nah, terus juga misalnya karena distribusinya itu ada hambatan. Dalam distribusi hambatan, terus juga yang paling parahnya itu ada oknum-oknum yang menimbun cabai tersebut sehingga tidak langsung tersalurkan kepada pasar. Aduh, mafia cabai nih. Nah, dan juga sebaliknya, misalnya ketika stok barang tersebut sedikit, itu tuh belum tentu harganya itu bakal mahal. Ya, misalnya ada barangnya sedikit, kan kita taunya pasti kalau barang sedikit mahal. Ya, ternyata tidak selamanya begitu, karena terkadang di balik layarnya itu terdapat pedagang yang dengan sengaja menurunkan keuntungannya untuk membantu masyarakat. Nah, ataupun pemerintah yang memberikan subsidi agar produk tersebut itu harganya tetap terjangkau begitu. Oke. Bagus banget nih penjelasannya. Karena kalau selama ini yang gua tahu tuh ketika barang atau produk itu banyak, maka harga akan terjangkau. Dan ketika produk itu sedikit atau mengalami kelangkaan, maka harga itu akan cenderung naik gitu. Kita nggak sesimpel itu ya. Jadi insight banget nih buat teman-teman Gofsyah di rumah. Jadi juga baru tahu nih Bang Ali, bahwasanya kalau di ekonomi konvensional kan kita kenal sama si Adam Smith ya. Nah, itu apa namanya? Abu Yusuf. Abu Yusuf. Nah, itu boleh catat nih teman-teman Gofsyah di rumah. Oke. Next topik Selanjutnya itu mungkin next ya. Kalau kita bicara tentang pasar itu kan ya, kadang ada yang namanya itu bukan Pak, sorry. Mungkin kalau di pasar itu kan kadang harga itu atau produk tersebut tuh kadang tiba-tiba langka atau mungkin kadang si harganya tiba-tiba naik gitu kan. Nah, kalau menurut ekonomi syariah ini atau ekonomi Islam ini, gimana sih tanggapannya terkait hal tersebut gitu? Betul nih Bang Ali, ini gak pada minum kopinya nih, pasti bukain dulu. Biar gak ngantuk ya. Iya, biar kita ngobrol tamunya santai. malu semua ya. Boleh minum aja di minumnya. Silakan minum. Tuh, Gofsyah nggak ada kopinya nih Bang Ali. Bahaya. Oke, mungkin boleh Hasmi dijawab nih, boleh mungkin. Oke, baik teman-teman. Sebenarnya dalam ekonomi Islam itu nggak semua kenaikan harga itu dianggap salah ya. Oke. Ada kalanya di mana kenaikan harga itu dianggap normal. Misalnya karena faktor produksi yang berkurang, cuaca yang buruk, maupun distribusi barang yang terganggu. Nah, hal tersebut tuh merupakan fenomena dari mekanisme pasar, dan itu tuh normal gitu ya kalau faktornya seperti itu. Nah, yang jadi masalah itu ketika ada pihak yang sengaja menahan suatu barang agar
mendapat keuntungan yang lebih besar. Nah, dalam Islam itu hal tersebut tuh disebut dengan ihtikar atau proses penimbunan barang. Nah, ihtikar itu sendiri terjadi ketika seseorang atau kelompok menimbun suatu barang agar mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi. Sampai misalnya tuh kalau di pasar nih, di pasar kan salah satu pihak tersebut tuh menimbun suatu barang. Kita lihat dulu nih di pasarnya. Kalau misalnya di salah satu pasarnya tuh barang tersebut tuh mulai langka, terus harganya tuh mulai naik. Nah, oknum-oknum ini tuh biasanya langsung mengeluarkan barang yang tadinya ditimbun dengan cara menjual dengan harga yang lebih tinggi. Nah, hal tersebut tuh disebut ihtikar dan itu tuh sangat dilarang sekali dalam Islam. Begitu teman-teman. Terus selain ihtikar juga ada yang namanya praktik monopoli. Nah, di dalam Islam ihtikar maupun praktik monopoli itu sangat tidak dibenarkan karena monopoli itu merupakan salah satu pihak yang menguasai suatu pasar. Iya, sehingga kan pasar tersebut bisa dikuasai nih salah satu pihak. Jadi pihak tersebut tuh bisa mengatur harga, sama kan jadi proses terjadinya jual beli itu tidak sehat. Begitu. Iya, berarti sebetulnya kalau baik lagi tadi yang buatannya itu kan terkadang terjadi tiba-tiba harga tiba-tiba melonjak naik dan mungkin suatu produk tiba-tiba mengalami kelangkaan gitu. Betul. Berarti sebetulnya itu kejadian tersebut itu sebetulnya memang murni gitu ya dari mekanisme pasar itu tersendiri, karena memang terkadang juga kan barang yang dibuat mungkin memang langka atau memang sudah waktunya naik gitu. Cuman yang memang diperdebatkan itu atau diperbicarakan itu ketika faktor yang menyebabkan kelangkaan tersebut atau melonjaknya harga tersebut adalah oleh oknum-oknum yang memang nakal gitu kan. Yang tadi sudah dijelaskan juga karena adanya monopoli atau penimbunan barang gitu. Jadi gitu teman-teman. Mafia nih ya. Ya mungkin kalau di pasar nih udah banyak banget misalkan namanya penimbunan barang atau apa gitu kan. Mungkin pemerintah tuh sebetulnya harus turun gak sih, ikut andil gak sih terkait masalah tersebut. Penasaran juga tuh. Karena mungkin kalau dengan banyaknya kasus-kasus atau kenakalan-nakalan tersebut yang dilakukan oleh oknum-oknum, mungkin gambarannya gimana sih gitu, atau mungkin penyesuaiannya gimana sih gitu. Boleh mungkin Dil, boleh? Oke, langsung aja ya. Oke, mungkin dalam ekonomi Islam ada yang namanya istilah tas'ir. Tas'ir. Oke, Mungkin teman-teman acar udah pada gak asing dengan tas'ir. Jadi si tas'ir ini, jadi si tas'ir ini secara mudahnya untuk dipahami yaitu merupakan penetapan harga yang diberikan oleh pemerintah itu melalui kebijakannya agar si harga yang terjadi di pasar tidak terlalu tinggi atau bahkan tidak terlalu rendah. Oke. Ideal nih ya. Iya. Karena si ekonomi Islam ini meyakini seperti yang telah disebutkan teman-teman semua bahwa harga yang di pasar harusnya terbentuk secara alami gitu, bukan penetapan oleh satu pihak. Terus tas'ir ini kalau dalam ekonomi Islam hukum asalnya dilarang gitu. Ketika memang si kondisinya baik-baik saja. Jadi si penetapan harga ini yang diberikan oleh pemerintah diperbolehkan ketika terjadi keadaan darurat. Atau ketika terjadi distorsi pasar, misal seperti yang disebutkan penimbunan barang atau monopoli. Nah, itu baru pemerintah boleh turun tangan.
untuk mengatasi permasalahan harga di pasar. Oke, berarti pemerintah tetap ikut andil ya terhadap apa yang terjadi di pasar gitu. Cuman memang dalam kondisi-kondisi tertentu gitu. Iya, gila. Saya baru nih buat teman-teman ngobser di rumah bahwasanya ternyata hukum aset tasir itu haram ya. Tapi kalau misalkan untuk distorsi pasar atau cash yang merusak keseimbangan atau keadaan pasar sendiri itu diperbolehkan ya oleh intervensi dan negara. Oke, mungkin boleh lanjut nih, Bro Ali. Tuh. Nah, lanjut nih buat topik selanjutnya gitu ya. Sorry, bentar. Oke. Nah, buat selanjutnya itu kan gue juga sempat dengar tuh ada yang namanya lembaga Hisbah. Nah, lembaga Hisbah. Nah, itu sebenarnya apa sih maksud dari lembaga Hisbah itu gitu? Terus juga kayak pengaplikasiannya gimana gitu? Boleh coba dijelasin juga dong. Kalau tadi kan taskir tuh melalui kebijakan pemerintah ya, yang dikeluarkan pemerintah. Jadi kalau si lembaga Hisbah ini kalau bisa diibaratkan jadi badan eksekutif yang langsung turun ke lapangan mengawasi gitu. Karena pada zaman dahulu juga Rasulullah tuh langsung turun ke pasar gitu untuk mengawasi harga, misal harga barang-barang di pasar itu gimana, apakah terjadi kecurangan atau tidak, apakah terjadi distorsi pasar yang tadi disebutkan atau tidak. Jadi lembaga Hisbah ini berperan sebagai pengawas dalam penetapan harga yang terjadi di pasar. Oh gitu, berarti sebagai perwakilan dari pemerintah gitu lah ya. Oke. Nah mungkin selanjutnya itu kan ketika di pasar kan memang kadang ya seperti yang tadi teman-teman udah jelasin juga kan bahwasanya pasar yang ada itu begini. Nah mungkin gua masih kurang paham terkait konsep pasar adil menurut Islam itu seperti apa sih gitu kan. Nah mungkin boleh teman-teman jelasin juga, mungkin Gun mungkin boleh tolong jelasin ya terkait mekanisme apa pasar adil, konsep pasar adil menurut Islam itu gimana sih? Iya nih. Ini berdasarkan yang saya sudah pahami dan sudah pelajari. Iya. Kalau ada yang salah boleh ditambahkan nanti di boleh kolom banget. komentar. Kita belajar bersama-sama. Siap. Ada beberapa poin penting bagi sobat ngobser Oh my god. Apa tuh? agar lebih mudah dipahami. Yaitu yang pertama yaitu keadaan dua belah pihak. Jadi keadaan dua belah pihak itu seperti penjualnya yaitu berhak mendapatkan keuntungan yang wajar tanpa mengalami kerugian. Ya, Begitu win ya ini. Ya, begitu pula dengan si pembelinya. Si pembelinya juga berhak mendapatkan yang dia beli dengan kualitas yang baik yang mudah dibayar. Tanpa dijolimi membayar dan tanpa dia mahal. dan dinaikinlah harganya dulu. Jadi kuncinya itu ada dua, yaitu pertama kerelaan, yang kedua kejujuran. Itu yang kedua kondisi pasar. Jadi kondisi pasar itu realistis, realistis dan dipengaruhi secara mekanisme pasar. Seperti permintaan yang sangat tinggi, terus ketersediaan barang, terus penawaran, serta faktor eksternal lain. Oke, nah jadi gitu nih teman-teman. Jadi sebenarnya itu kalau menurut Islam itu konsep dari pasar adil itu sendiri, yaitu tadi yang udah dijelasin sama Gun gitu kan. Yang pertama itu ada poin utamanya itu ada terkait kerelaan dan juga kejujuran mungkin ya, dan mungkin yang selanjutnya itu terkait keadaan yang ada di pasarnya itu tersendiri gitu. Tapi bentar, ada lagi. Oh, masih ada. Bukannya lagi nih. Apa Harga yang adil itu konsepnya sifatnya itu
fleksibel dan ada Oh, kecil iya, fleksibel. Iya, seperti iya. tawar menawar di pasar tradisional dan yang apa itu yang kayak diatur pemerintah demi kepentingan publik. Oh ini. Jadi era ekonomi modern. Subsidi bukan Subsidi. Ya, sebenarnya kayak gitulah. Iya, oke. Oke, Pak, dia bisa ditambahin. Boleh. Udah, segitu. Oh, oke. Kira itu masih ada. Nah, mungkin gua mau nanya lagi nih, kan kalau di ekonomi Islam itu kan juga ada yang namanya pengaruh kondisi pasar sama batas kewajaran. Dan itu maksudnya apa tuh? Kalau di pasar itu maksudnya apa? Itu kayak inilah, baik contohnya kayak ketika terjadi gagal panen. Oke. Seperti panen Iya. cabai, terus padi, beras, terus beras. Jadi jadi pemasukannya itu kurang ke pasarnya. Ya, betul. Sedangkan permintaannya sangat tinggi. Iya, banyak banget kan. Ya. Otomatis. Dan banyak juga ya memang Oh, gitu. biasalah seperti Oknum-oknum. Iya. biasa kriminalitas, Waduh, kacau ya. penimbunan barang, Iya. terus seperti ya penimbunan barang nanti kayak tadi udah dijelasin, Iya. nanti dijual-jual Oh, supaya jadi keuntungan ya. Keuntungan. Untuk banyak. Udah gede udah. ya Oke, gua ya. Jadi pengaruh kondisi pasar itu ya keadaan di pasar itu sendiri gitu ya, kayak terkait misalkan jika terjadinya gagal panen maka akan menyebabkan kelangkaan di pasar terkait produk tersebut gitu kan. Mungkin kita udah beberapa Jam ini gak kerasa banget. kerasa banget Iya, ya. iya. Kita ngobrol sana kemari gitu kan. Mungkin kalau misalkan teman-teman bahas tadi ya, yang kalau boleh aku summarize, bahwasanya mekanisme pasar yang adil itu adalah proses pure ya antara penawaran dan permintaan yang menghasilkan satu harga adil tanpa menzolimi antara pihak satu dengan pihak yang lainnya nih, atau lebih suka sama suka gitu kan. Makanya praktik-praktik yang mungkin di-mention sama tadi Hasmi, mungkin Bang Gun itu kayak monopoli, ikhtikar, or something like that, itu gak dibolehin. Iya, pasti. Karena kembali lagi tadi kan suka sama suka gitu tanpa adanya paksaan. Oke, bahasanya kita udah sayang banget ya udah di penghujung acara. Iya. Mungkin kita langsung closing Iya. aja kali Tapi ya. tunggu dulu sebelum Apa itu tuh? kita kan punya jargon nih terkait ngopi syariah atau ngopi syariah itu ya. Wih. Dan jadi nanti gua mau minta tolong sama teman-teman mahasiswa buat Siap. ikutan jargon bareng gua sama Idris. Siap. Jadi nanti kalau gua sama Idris bilang ngopsyar, Ya. ngopi syariah, kalian mau jawab dengan gerakan juga ngobrol pintar ekonomi syariah. Jadi pertama satu jari, kemudian dua jari. Siap. 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 Oke, boleh dimulai bro. Bang Adi Madris. Oke sekali lagi ya. Gua Idris dan rekan gua. Dan gua Ali. Sampai jumpa di Ngopsyar. Ngopi pintar ekonomi syariah. Thank you buat semuanya. Oke. Mahasiswa Potensi Syariah UIN Bandung. Oke. Oke. See you next time guys. Dadah.